Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada minggu 5 setelah Epifani. Dalam minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menuntun hidup kita untuk mengenal tentang panggilan atas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu 5 Epifani ini ditulis dalam Markus 1 ayat 16-20 di bawah tema menjadi pengikut Kristus. Markus 1 ayat 16-20, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan kali ini, pada minggu ini kita diajarkan tentang menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus adalah merupakan sebuah langkah hidup yang harus dilangkahkan melalui konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hidup jalani. Artinya, ketika kita mengatakan menjadi pengikut Yesus, kita harus menjadi mengikut Yesus sesuai dengan panggilan yang diberikan Yesus bagi kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan yang tertulis pada minggu ini, yaitu dalam Markus 1 ayat 16-20 ini, maka kita akan melihat beberapa sisi tentang bagaimana mengikut Yesus. Sesungguhnya di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam Lukas 5 ayat 1-11 diterangkan tentang bagaimana prosesnya, di mana Yesus berkhotbah, kemudian ada seorang yang sedang membereskan jalannya, namun tidak mendapatkan ikan apa-apa. Kemudian Yesus memakai perahunya untuk tempat berkhotbah. Setelah selesai mengajar, Yesus mengatakan, "Jalalah," dan yang bersangkutan bernama Simon, dia menjala ikan dan ternyata banyak yang didapatkan. Setelah itu dia menjadi pengikut Yesus dengan mengatakan, "Engkau kujadikan menjadi penjala manusia." Dan di dalam Markus ini kita akan melihat bagaimana ringkasnya yang dinyatakan pada firman Tuhan, yaitu dengan ciri-ciri kitab Markus yang menggunakan kata segera. Kata segera ini memperlihatkan dengan keringkasan kitab itu. Kemudian dia mau menerangkan hanya intinya saja dan tidak mau bertele-tele tentang apa yang akan dituliskannya. Sehingga beberapa kali kita mendengar firman Tuhan dengan kata segera pada firman Tuhan yang kita baca pada perikop hari ini. Namun kita akan melihat bagaimana proses panggilan itu, yaitu proses menjadi pengikut Yesus. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan ketika Yesus sedang menyusuri danau Galilea. Artinya ada sebuah kejelasan tempat bahwa tempat itu berada di danau Galilea. Danau Galilea merupakan sebuah danau yang saat ini menjadi asupan air bagi Israel. Dan melalui danau ini maka semuanya menjadi dibutuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan air dalam negara Israel. Danau Galilea ini sesungguhnya sebuah danau yang begitu bening dan dia begitu indah. Ketika Yesus menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Artinya ada dua orang, Simon dan Andreas. Mereka bersaudara. Mereka berdua menjala ikan pada saat itu. Namun ketika mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan, jelaslah kalimat dikatakan pada firman Tuhan ayat 16.
bahwa mereka adalah penjala ikan. Mereka bukan petani, mereka bukan perladang atau peternak, atau mereka bukan seorang yang pejabat, namun mereka adalah penjala ikan. Penjala ikan yang sehari-hari hidupnya untuk menangkap ikan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala ikan dijadikan untuk menjadi penjala manusia. Dalam konteks ini, mari kita lihat bahwa Yesus memanggil mereka dari status keberadaannya. Yesus tidak melihat kelas sosial, Yesus tidak melihat bagaimana hidupnya, namun bagaimana keberadaannya, dialah dipanggil sesuai dengan konteksnya. Bukan dijadikan sebagai seorang pemburu atau dijadikan sebagai seorang sekretaris, namun dia dijadikan sebagai penjala manusia. Hanya konteks berbeda. Yang selama ini mencari ikan, maka menjadi mencari manusia. Agar apa? Agar masuk dalam komunitas Yesus, komunitas keselamatan itu. Kalau biasanya menjala ikan adalah agar masuk ke dalam kantong pundi-pundi pendapatan daripada penjala itu. Namun ini berbeda. Dijadikan Yesus agar masuk ke dalam kantong pundi-pundi keselamatan yang disediakan oleh Yesus bagi kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita, maka kita dipanggil oleh Allah adalah sesuai dengan konteks kita. Apa pekerjaanmu, bagaimana engkau menghidupinya, dan bagaimana engkau menjalaninya, maka dari konteks itulah engkau dipanggil untuk menjadi berperan menyatakan Kristus dalam hidupmu. Ketika kita bekerja sebagai petani, mari petani yang menjadi pengikut Yesus. Mari petani yang menunjukkan sebagai pengikut Yesus. Ketika kita sebagai birokrat, mari sebagai birokrat yang menjadi pengikut Yesus, di mana Yesus nampak daripada pola kerja kita, dari pola hidup kita, dan pola bicara kita. Dan ini merupakan sebuah yang tidak sulit sesungguhnya ketika kita pahami. Ketika Petrus dan Andreas dipanggil oleh Yesus, mereka dipanggil untuk menjadi penjala. Artinya itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan. Dia akan menjadi siang malam untuk mencari ikan. Dia akan melakukan segala kemampuannya untuk mencari ikan. Demikian juga kehidupan kita digunakan, dipanggil Allah sesuai dengan talenta yang ada bagi kita untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Talenta apa yang engkau miliki? Mungkin engkau bertalenta untuk menjadi pengkhotbah. Pengkhotbahlah sebagai pengikut Yesus Kristus. Mungkin sebagai administrasi, jadikan administrasi itu sebagai pengikut Yesus. Mungkin sebagai pemikir, jadikan pemikiranmu untuk membangun kerajaan Allah. Dan mungkin menjadi sebagai tenaga kesehatan, jadikan apa yang engkau miliki itu untuk memperlihatkan Kristus Yesus dalam kehidupanmu. Sebagaimana Simon, Petrus, dan Andreas dipanggil sebagai penjala, mereka dipanggil untuk menjadi mengubah paradigma dari ikan kepada manusia. Namun skill utama ada di dalam diri mereka, yaitu ketekunan dan totalitas dari kehidupannya itu untuk mewartakan kebenaran firman Allah, sehingga orang lain menjadi menerima Kristus Yesus melalui kehidupan mereka. Dan pada firman Tuhan ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kalimat ini merupakan sesuatu yang begitu yang mendorong kita. Ketika dipanggil Allah, segeralah dan ikutlah Yesus. Jangan punya alasan, jangan banyak alasan-alasan yang kita rangkai untuk menjadi mengikut Yesus dan memberatkan diri untuk mengikut Yesus. Namun segeralah, tinggalkan dan susul apa yang kepada panggilan yang dijatuhkan Yesus Kristus. Pada saat ini mungkin kita dipanggil sebagai konteks kita. Jangan menjadi memiliki alasan terlalu sibuk atau menjadi terlalu banyak waktu yang habis dan tidak bisa membagi waktu untuk Tuhan. Atau jangan menjadi berpikir terlalu muda karena belum mampu.
Biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang memilih engkau sesuai dengan konteks yang engkau miliki itu. Dan segeralah, jangan memiliki alasan-alasan, namun segera artinya dengan setulus hati mengikut Yesus, melangkahkan kaki untuk sesuai dengan panggilan yang diberikan Yesus kepada kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sikap demikian mendorong kita untuk menjalani pada hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita, untuk bersegera meninggalkan apa yang ada bagi kita dan menjadi mengikut Yesus Kristus, melupakan apa yang sudah terbiasa kita lakukan, menjadi masuk ke dalam kebiasaan yang diinginkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Pada ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala ikan dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus. Pada firman ini, ternyata dalam mengikut Yesus adalah meninggalkan kepentingan pribadi, meninggalkan identitas kemanusiaan kita. Kalau dikatakan mereka meninggalkan ayahnya, mungkin kelihatan durhaka. Mengapa meninggalkan ayahnya yang sedang bekerja dan mereka asik-asik untuk mengikut Yesus? Namun dalam mengikut Yesus, kita harus meninggalkan kepribadian kita, meninggalkan kepentingan kemanusiaan kita, masuk kepada kepentingan dan keinginan Yesus. Sehingga melalui kehidupan kita, orang menjadi merasakan Yesus dalam kehidupannya. Kita tidak boleh diikat oleh perasaan kita, tidak boleh diikat oleh keinginan kita, jangan diikat oleh rekan-rekan kita dan menjadi menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Namun datanglah kepada Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh perasaan dan totalitas waktu dan hidupmu hanya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian keselamatan itu menjadi bisa diwartakan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini memperlihatkan kepada panggilan itu. Yang pertama, kita dipanggil sesuai dengan konteks kita. Namun ketika tidak dipanggil, kita harus mengikut segera. Ketika kita dipanggil, mari tinggalkan nilai-nilai kemanusiaan, masuk kepada nilai-nilai spiritualitas. Mari meninggalkan kepentingan pribadi, masuk kepada kepentingan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, menjadi mewartakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan di dalam perahu bersama orang, ternyata Zebedeus yang merupakan ayah daripada Yakobus dan Yohanes, mereka tinggalkan. Namun ada sebuah kepastian bersama dengan para upahannya. Ternyata bukan sendiri. Dan ada sebuah keyakinan, kenyamanan bagi mereka bahwa bapaknya masih ada yang menemani. Nilai-nilai kekeluargaan masih tetap dipelihara, namun tidak menjadi menghalangi untuk mengikut Yesus Kristus dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita agar menjadi orang yang pengikut Kristus. Firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kita untuk menjadi mengikut Yesus secara total, ikuti panggilannya, dan arahkan hidupmu dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadamu. Dan biarlah dengan segera mengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk menjadi mengikut Yesus, pengikut yang setia, yang segera dengan totalitas kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami, mengarahkan kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah panggilan sebagai pengikut Yesus menjadi kami yang lakukan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.